Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hari ini ya tanggal 8 Juni 2023, analisa XAU USD di time frame D1 dan kita akan turunkan ke H1. Jadi plan kemarin maaf ya, kita buy dapat 100 pip kena SL plus, kita buy lagi di area premium ya, sekitar 44 ya, 4445. Ternyata market respect sampai ke 40 gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti yang dijelaskan sebelumnya akan terjadi manipulasi dan akan di swift ke atas dan ke bawah. Jadi sebenarnya estimasi kita sell di 75 ya, di 75 sampai 100 pip naik dan sell kembali sampai bawah sampai 1907 atau 1903. Tapi market ambil liquidity atas bawah dan naik cuman sampai 70 seperti itu. Jadi area sell kita nggak dapet ya di 75 77 seperti itu. Dan area buy pun semalam sebenarnya saya buy ya di sekitaran layer ya, di sekitaran 40, tapi kena SL plus lagi, jadi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Jadi kita akan mapping di time frame daily ya, kita mapping di 0 kembali. Jadi kita pakai line chart kembali. Di sini terlihat market sudah menembus area neckline candlestick atau area strong support. Nah, di sini ya. Jadi seperti rule sebelumnya, jadi aturan sebelumnya, jika ada runcing seperti ini, maka ini adalah area yang kuat seperti itu. Jadi area yang kuat. Jadi kalau kita cek ke bawahnya itu pas dengan area resisten become support yang ditembus. Jadi di sini kita tandain sebagai area RBS, resisten become support. Di sini pun kita juga tandai ya, kita tandai juga areanya. Kita tandai areanya di sini dan di sini ya teman-teman. Jadi ini penting sekali karena memang untuk area yang sebaris. Jadi kita mencari area yang sebaris ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak menemukan area supply yang bagus, berarti kita harus menemukan area supply yang sebaris. Jadi area supply yang sebaris yang ada pola engulfing seperti itu. Nah, di sini resisten become support, di sini support, di sini support. Strong semua ya, strong semua, dan market membuat pergerakan impulsif sekaligus bearish engulfing di area sini. Maka kita akan sell di 50. Kita sell ya, kita agresif sell di 50 ya. Kita akan agresif sell di 50. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu langsung ke H1 ya teman-teman. Langsung ke H1. Aduh maaf. Langsung ke H1, ternyata di sini ada namanya imbalance. Nah, ini cakep sekali ya. Di sini ada imbalance. Candle pertama tidak bersentuhan dengan candle ketiga, maka disebutnya sebagai imbalance atau area pergerakan impulsif seperti itu. Di sini juga ada yang namanya candle terakhir sebelum drop, maka inilah yang disebut sebagai supply order block
atau area entry institusi atau disebutnya sebagai market maker, si penggerak market. Jadi cuman si market maker yang bisa menggerakkan market ya. Kita retail tuh cuman ya ecek-ecek lah ya, nggak bisa menggerakkan market ya, kecuali laptopnya digeser-geser sih bisa gitu, seperti itu, backtest lah ya. Nah, di sini pun terjadi sebuah change of character. Kenapa disebut change of character? Karena memang belum terjadi boss ya. Sebenarnya udah terjadi boss di atas. Tapi ini juga sebenarnya bisa disebut sebagai change of character atau bossnya. Karena strukturnya yang lebih enak adalah dia menembus area ini. Dia menembus area ini, maka welcome gold to 1900 atau 1800 ya. Karena ini kalau sudah menyentuh 1900 gold sudah benar-benar reversal banget. Seperti itu. Jadi supply ini candlestick bullish ini sebelum turun dan membentuk sebuah imbalance, maka di sini disebutnya sebagai supply order block yang valid atau strong, seperti itu. Karena candlestick bullish terakhir ini sebelum drop dia membentuk sebuah imbalance. Candle pertama dengan candle ketiga tidak bersentuhan, maka valid sebagai area imbalance dan membentuk sebuah change of character di sini ya, change of character. Kita singkat sebagai CH dan valid ya, 3 candlestick. Jadi di sini supply order block, area institusi, dan di sini bisa terjadi sebagai break of structure, maka kita akan fokus sell terus. Sebenarnya dari kemarin kita harusnya fokus sell ya teman-teman, karena di H4 itu in confluence kita itu kan ada tambahan ya, ada tambahan di EMA 50 dan EMA 200. Jadi kalian teman-teman boleh pakai EMA 50 sama EMA 50 dan EMA 200 dengan metode ya eksponensial ya, dengan metode close ya atau tutup. Nah, jika EMA 50 di bawah EMA 200 maka masih dianggap sebagai downtrend. Nah, makanya kemarin saya bilang EMA 50 tuh di H4 itu masih di bawah 200. Gak bisa sebenarnya kita buy gitu. Sebenarnya kan kita buy cuma ngambil koreksi saja. Nah, itu nggak masalah asal dengan rules yang kita buat sebelumnya. Jadi dikarenakan H1 sudah membuat confluence-nya di SNA sebagai downtrend, dilihat dari EMA 50 dan EMA 200 yang bersilangan ya, dan H4 pun masih downtrend, maka kita sebenarnya fokus sell. Sellnya bisa di area imbalance atau di area ini, area resistance become support ini yang 50 ya, di area 50. Namun di sini ada area demand, di sini ada area demand yang dekat dengan support. Ini disebutnya sebagai area mitigasi. Nah, jadi candlestick terakhir bearish di area support sebelum terjadinya impulsif ya, kenaikan yang signifikan ya di sini. Jadi ini pun kita tandai sebagai area mitigasi ya. Jadi di sini kita tandai sebagai area mitigasi block order. Gitu ya, ada demand yang di break atau supply yang di break akan menjadi sebagai area mitigasi block order. Kita mitigasi BL aja ya, kita singkat MBL boleh lah ya. Jadi biar keren sedikit kita singkat saja di
di MBL ya. Apa MBL, mitigasi block order, MBO ya, bukan MBL. MBO ya, jadi MBO ya. Ya, kita mapping simpel-simpel aja ya teman-teman. Di sini pun demand sudah ditembus ya. Di sini demand sudah ditembus meskipun tidak tembus secara sempurna ya. Jadi sama seperti dengan area ini, dia ditembus tapi dia langsung drop ke bawah. Jadi kita akan sell di area 50 atau di ya 55. Jadi tetap kita akan sell di area 50 55 ya teman-teman. Di area sell 50 55 dengan target kita di daily di sekitar 22 ya. Kalau nggak salah tuh 22. Ada marketnya di sini. Kita akan langsung aja ke H1 ya, mencari areanya. Nah, jadi area ini ya teman-teman, ini kan di ini ya, di apa namanya? Masih area yang tadi. Jadi kalau ini 30, ini rally base rally di sini. Nah, di area sinilah teman-teman ya, di area ini nih. Ini kan liquidity ini liquidity. Nah, ini yang seperti ini liquidity yang belum di sweep ya. Jadi sekitaran ini chain of character ya, berarti di sini di agak bawah di sini ya teman-teman. Nah, di area ini bisa di sini atau kita fullkan saja sampai sini, sekitar area berarti area ini ya 1914 1918 ya, sekitaran 1820 ya teman-teman. Di area penembusannya bisa lebih seperti itu juga bisa. Jadi kita akan mapping sederhana ya dari daily ke H1 biar kita tidak ribet ya mencari base per base. Kita cukup D1 sampai H1 udah cukup ya. Pasangannya kan D1 H1. Boleh saja sih di M15 kalau ada setup bagus ya, kayak kemarin seperti FVG atau imbalan saya disebutnya. Sebenarnya V value gap itu kan, FVG itu sebenarnya bahasa kerennya sebenarnya ya. Kita juga bisa membuat bahasa keren yang tadi mitigasi block order ya, MBO gitu ya. Jadi kita kemarin lossnya sekitar 50 pip, dapat 100 pip ya, cuman dapat 50 pip ya teman-teman. Sebenarnya sih minus juga ya, karena saya ada buy juga di bawah. Tapi nggak apa-apa, kita namanya juga sesuai dengan rules yang ada. Nah, jadi itu ya teman-teman mapping kita hari ini di 8 Juni 2023 hari Kamis. Jadi kita akan sell di area 50 sell pertama. Jadi zona sell yang pertama di 1950 145 ya. Saya masih ingat catatannya sebenarnya itu dari kapan tahu, yaitu zona RBS itu di 150 maksudnya 1950.145, dan di area kita paskan saja di sini ya teman-teman, kita paskan saja di sini, kita cek 5796 di sini ya teman-teman. OHLC open, high, low, dan close, kita tunjuk kursornya ke candlestick maka muncul OHLC nya di opennya di 5763, maaf ya 5763, atau high nya
Ya 5796, beda tipis ya. 5796. 5796. Oke. Nah, disinilah teman-teman ya. Jadi sebelum masuk ke supply order block ini, market wajib menembus area 50 atau area mitigasi block order, yaitu adalah area demand terakhir yang sebelum terjadinya kenaikan yang signifikan. Di sini ya teman-teman, ini dia naik terus dia turun, dia masuk area ini sedikit langsung dia up menembus area EKH ya. Kalau kita disebut sebenarnya EKH, sebenarnya bukan EKH juga ya, karena ini masih masuk zona drop base drop ya. Tapi ada yang mengatakan di sini adalah EKH. Apa itu EKH? EKH adalah equal high, atau kita singkat kita perjelas dengan resisten retail. Nah, seperti itu. Jadi EKL equal low, support support retail di mana ya, di sini tadi gitu kan ya, di sini EKL atau support retail ya. Jadi cukup sempurna ya, jadi mappingnya sudah bagus ya, sudah jelas. Jadi di sini ada EKH, market menembus atau mengambil area liquidity ya. EKH ambil SL seller, dia drop, ambil SL buyer juga ya. Karena di sini adalah EKL equal low atau support retail, atau sebenarnya kalau disingkat yang kayak kemarin dia pakai dolar gitu ya. Itu jadi apa sih dolar gitu ya, itu liquidity ya, no, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada yang pakai dolar tandanya dolar itu namanya liquidity. Jadi kalau misalkan ada yang ngetiknya EKL ya sama saja sebenarnya ya, seperti itu. Jadi istilahnya sih sebenarnya dipersulit gitu, biar keren aja ya. Jadi seperti ini juga ya, MBO, mitigasi block order, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita have fun aja, mappingnya have fun aja sambil kita menunggu, sambil kita belajar. Jadi ya belum sesuai janji ya, ke waktu awal-awal market di minggu pertama kita kena SL. Pas kemarin dapat 100 pip, alhamdulillah nih tinggal 100 pip lagi. Saya untuk gantiin SL kemarin. Jadi saya gantiin 200 pip ya, ternyata cuma 100 pip saja ya. 100 pip tapi nggak apa-apa. Semoga di sini terjadi konfirmasi sell dan penembusan kita di 1922 atau 1907. Jadi kita akan hanya fokus sell saja ya teman-teman, karena H4 secara inconfluence indicator EMA 50 dan EMA 200. EMA 50 masih di bawah EMA 200, dan EMA 50H1 pun sudah di bawah EMA 200 dan memang masih di bawah EMA 200. Dan di time frame kecil pun sudah terjadi downtrend. Tinggal mengejar area EMA 200 di time frame daily ya, sekitaran ya 1900 atau di bawahnya ya, kalau nggak salah saya cek itu. Jadi penggunaan EMA 250 atau EMA 200 itu memang sebagai strategi entry atau sebagai confluence tambahan atau informasi tambahan untuk melihat tren yang sedang terjadi, seperti itu.
Oke teman-teman, kita sampai di sini saja ya mappingnya dari daily kita ke turun ke H1. Jadi kalau misalkan kita ada konfirmasi di M1, M5 atau M15 maka kita akan open posisi sell di sell pertama di 1950 area RBS 1950145 area MBO. Mitigasi block order yaitu candle bearish terakhir sebelum up sudah ditembus ke bawah menjadi mitigasi, dan itu terjadi ya teman-teman ya. Jadi perlu diingatkan, mitigasi block order itu terjadi di 2022 kalau nggak salah di H4. Itu jelas banget ya. 2020 saya, karena kan saya sering nyatet ya, di 2020 2022 dia terjun terus dia balik lagi ke atas cuman sampai 2007. Nah di situ ada mitigasi blok kalau nggak salah. Kita cek 4 ya, ya 4 4 kalau nggak salah. Nah ini ya teman-teman ya, jadi pas dia terjun ke sini nih, dia terjun ke sini, dia naik nih, dia naik ini area ini nih, area ya 2007 ya, area ini dia naik terus dia terjun lagi ya kan. Ini mitigasi nih area ini ya teman-teman. Jadi market dari 2020 dia terjun ke bawah sini ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi, terus dia naik kembali, besoknya dia cuma sampai sini dia terjun langsung gitu. Karena di sini di time frame kecil sudah termitigasi seperti itu. Jadi sudah termitigasi ya. Nah, contohnya saya seperti ini. Di area sini dia terjun balik. Kalau kita lihat salah satu pun sebenarnya sama ya. Kita lihat salah satu juga sama. Oh iya ya benar. Ya area sini. Nah, ada imbalance. Ini juga sama ya teman-teman. Jadi pas terjun menembus area ini, area candlestick bearish terakhir. Nah ini, jadi sebelum terjadi impulsif bullish ada candlestick bearish terakhir, terus dia turun naik kembali. Nah ketika area ini ditembus maka disebutnya sebagai area mitigasi sebenarnya. Yaitu tadi sebenarnya sama saja sih sebagai area SPR ya, support become resistant ya, sama saja sih. Cuman ya kalau bahasa SMC-nya sebagai area mitigasi block order ya, MBO. Jadi ada yang EKH, ada yang dolar yaitu sebenarnya liquidity. Gitu ya teman-teman. Oke, kita cukupkan saja ya, dari tadi saya ngoceh mulu. Kita sell nanti di sini atau di sini ya. Sell pertama sih boleh saja ya, ini agresif ya, agresif sell di sini juga kalau bisa, atau di sini. Jadi ketika ada konfirmasi sell di M5 atau M1 maka kita akan sell dengan target pertama ya di sini ya, di low sebelumnya seperti itu. Di mana ya, sekitar sini ya. Di 32 boleh, di 32 ya. Target kita untuk penurunannya di 32 sampai 1922 ya. Kalau yang tadi 18 ya, 18 20 seperti itu. Jadi target sell kita sampai ke 3222 seperti itu. Oke teman-teman, cukup saja. Jadi
nanti akan saya update kembali ya teman-teman, dan saya kirim kembali di channel YouTube ya. Bagi yang belum di subscribe ya, mungkin saja subscribe, di subscribe dulu ya, baru bisa dilihat karena kontennya hanya untuk grup saja. Baik teman-teman, selamat siang. Mapping kita hari ini cukupkan saja. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.